Shalom saudara-saudara semuanya, kiranya kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat datang dan selamat bergabung kembali pada channel Berita Hidup. Mari dukung saluran ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak jiwa dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saudara yang dikasihi, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita menyerahkan diri dan kehidupan kita ke hadirat Tuhan yang agung. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu. Kami dilingkupi sukacita, hingga pada saat ini Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Naungi kami kuasa-Mu ya Tuhan, dan nyatakan kemuliaan-Mu pada diri kami anak-anak-Mu. Segala kuasa yang jahat, kegelapan yang mencoba mengganggu hidup kami percayakan kepada Tuhan Yesus untuk membentengi kami, agar dengan sukacita kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. Marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih,
Marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena kasih penyertaan-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu. Saat ini, Engkau kembali mengingatkan kami anak-anak-Mu, bahwa hidup kami seumpama kawanan domba yang dituntun sang gembala. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, sekalipun kehinaan diri kami ini terasa tidak layak di hadapan-Mu, tetapi Engkau Bapa jauh lebih menunjukkan kasih-Mu yang agung daripada besarnya dosa-dosa kami. Engkau telah memenangkan kami dari kuasa dosa melalui proses pengorbanan diri di atas kayu salib. Inilah kehidupan kami Bapa. Kami mau Engkau tuntun sesuai kehendak-Mu, karena kami mengerti Gembala yang baik akan membawa kami kepada kehidupan yang abadi. Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami turut berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun penyebab penyakit mereka, baik kuman jahat, kemandulan, kanker, virus-virus yang mengancam nyawa, angin-angin jahat yang sedang menusuk tulang dan badan mereka, yang membuat mereka terbaring lemah di rumah dan di rumah sakit. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang dahsyat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Kami percaya kuasa mujizat-Mu tak pernah berkesudahan ya Tuhan. Tunjukkan belas kasihan-Mu bagi mereka. Dengarkan suara hati mereka memanggil Engkau. Engkau sendiri tahu betapa pentingnya kehidupan mereka bagi keluarga mereka. Jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan, agar mereka beroleh sukacita atas kehadiran-Mu dan mereka memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus Gembala kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kiranya keluarga kami, pekerjaan tangan kami, cita-cita kami, hubungan kami terhadap sesama dan kepadamu. Dan ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu, taat kepada perintah dan ketetapan-Mu, agar firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tiba saatnya kita di penghujung tayangan. Semoga Tuhan meneguhkan hidup kita dan senantiasa memberkati kita. Mari dukung saluran ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi banyak jiwa dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Akhir kata, sampai jumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.